Serukan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang berkuasa. Nama yang menyembuhkan. Nama yang menyembuhkan. Nama yang memulihkan. Nama yang memulihkan. Nama yang memberi kehidupan. Nama yang memberi kehidupan. Nama yang menghancurkan kuasa setan. Nama yang menghancurkan kuasa setan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang. Singkapkanlah mata kami, supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa, hamba rindu. Jangan ada yang terlewatkan. Jangan ada yang pulang seperti datang. Tapi biarlah pada pagi hari ini, masing-masing kami punya hati yang terbuka. Amin. Untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Amin. Firman yang tertanam di dalam hati. Yes. Firman yang berkuasa untuk Yes. menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Hamba-Mu rindu dalam pengurapan-Mu yang baru. Dan dalam kebebasan Roh Kudus, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Yes, pada Lord. pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk dengan tenang. Kami mau menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama berkata Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Ya. Di salah satu kota yang ramai, kota yang padat, namanya kota Bombay di India. Ada seorang membuat satu lukisan, gambar Yesus, kemudian ditempatkan di tengah-tengah kota yang ramai itu. Orang lalu lalang, ya. Tapi mereka tidak mempedulikan dengan lukisan itu. Mereka acuh tak acuh, mereka mengabaikannya. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa mereka tidak menaruh perhatian kepada lukisan Yesus itu? Mengapa mereka mengabaikannya? Hal itu terjadi oleh karena apa? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Akan sangat berbeda tentunya kalau mereka mengenal Yesus. Tentu mereka diingatkan, mereka melihat ini gambar Yesus. Yesus disalib karena dosa-dosa saya, karena dosa umat manusia. Tapi mereka tidak lakukan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Jadi artinya iman kita pun harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena saya percaya makin kita mengenal Tuhan, makin kita mencintai Dia. Orang yang mengenal Tuhan pasti ingin menceritakan Tuhan yang dia kenal kepada orang lain. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang pertama. Saya ulangi, Efesus 1 ayat yang ke-17, Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Katakan mengenal. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal, yaitu mengenal, mengasihi, dan melayani. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Katakan sekali lagi, mengenal, mengasihi, yang ketiga melayani. Lihat wajah kiri kanan, katakan mengenal, mengasihi, melayani. Amin. Yang pertama mengenal. Mari kita baca ayat Efesus 1 ayat 17 tadi. Sama-sama kita membaca 2, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu
untuk mengenal Dia dengan benar. Ternyata untuk mengenal Tuhan dengan benar kita membutuhkan apa? Kita perlu pewahyuan. Kita perlu hikmat. Supaya Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita baca Alkitab tapi kita tidak bisa mengerti. Kita perlu pewahyuan. Kita dengar khotbah tapi kita tidak mengerti. Kita perlu hikmat. Kita ulang-ulang ke gereja tapi juga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan. Berarti apa? Kita perlu roh hikmat dan wahyu. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Aku berdoa kepada Bapa supaya Dia memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Dan kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, pasti kita akan lebih mencintai Dia, mengasihi Tuhan. Iya. Makin seseorang mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Jadi hal yang pertama ialah kita harus mengenal Tuhan dan mengasihi Dia. Wow. Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia menganiaya jemaat. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia berkata, mati itu untung, tapi hidup untuk Kristus. Setelah dia mengenal Tuhan, semua aku anggap rugi, karena pengenalanku akan Tuhan jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Dia sedia kehilangan semua. Demikian juga apa yang dialami oleh jemaat, yaitu orang-orang yang ada di perantauan. Ketika mereka mengalami penganiayaan, harta mereka diambil, tapi mereka tidak mau kehilangan Yesus. Harta boleh hilang, tapi Yesus tidak boleh diambil. Mereka tetap setia mengikut Tuhan. Saya pernah diizinkan Tuhan untuk pergi ke Armenia. Dan kemudian kami ditunjukkan itu gereja-gereja yang begitu banyak. Ya. Dan mereka katakan dulu tempat ini tempat latihan orang menembak. Ya. Orang-orang Kristen di Armenia mengalami aniaya. Ya. Mereka mengalami pembantaian. Tapi mereka sampai hari ini, mereka masih tetap satu-satunya negara yang disebut negara Kristen. Mengaku negara Kristen itu negara Armenia. Berbatasan dengan Turki. Tapi tidak punya hubungan yang baik. Mereka tetap setia, kenapa? Karena mereka mengenal Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa kita harus mengenal betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita. Efesus 3 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Lagi-lagi Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu jemaat bersama-sama segala orang kudus dapat memahami sama-sama 2, 2, 3 betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa supaya bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa dalam, tinggi, lebar, luas kasih Kristus. Ayat 19, sama-sama, 2, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu, perhatikan. Dapat memahami dan dapat apa? Mengenal kasih Tuhan itu. Ia melebihi pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau kita memahami, mengenal kasih itu, kita tidak mungkin menyangkal Tuhan. Kita tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Apapun sulit yang kita alami, bagaimanapun penderitaan, kita tidak akan meninggalkan Dia. Kenapa? Karena kita mengenal Dia. Karena kita mengenal Tuhan,
dan membuat kita mengasihi Dia. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita apa? Mengasihi Dia. Ada amin? Ya. Saya percaya kita bisa lebih mengenal Pak Salomo tentu ketika kita banyak bergaul dengan dia. Kita bisa tahu, oh ternyata Pak Salomo itu suaranya saja yang keras ya, tapi hatinya lembut. Kok nggak ada yang bilang amin? Hah? Ternyata Pastor Salomo suaranya saja yang keras tapi hatinya lembut. Masih kurang juga yang bilang. Berarti belum mengenal. Bapak Ibu sering kasih lihat Tuhan Yesus, percayalah. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita kenal siapa Tuhan. Tadi di lagu kita tadi kan speak the name of Jesus. Perkatakan nama Yesus. Satu kali itu anak-anak Skewa, itu mereka juga berkatakan nama Yesus loh. Iya. Skewa itu kan dukun. Kemudian anak-anaknya itu kemudian karena lihat si Paulus pakai nama Yesus, setan lari. Mereka pun bilang, dalam nama Yesus setan pergi. Tiba-tiba berbalik orang kerasa diterkanya si anak-anak Skewa itu. Kenapa? Dia akan menggunakan nama Yesus, tapi tidak punya hubungan dengan Yesus. Pastikan hari ini, semua kita punya hubungan dengan Yesus. Kita mengenal Dia, kita mencintai Dia, kita mengasihi Dia. Sehingga kita tidak mencatut namanya. Kita punya otoritas, kita gunakan nama Yesus. Karena kita adalah anak-anaknya. Wow. Saudaraku, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang kita baca tadi Kolose 1 ayat berapa? 17, perhatikan ayat 8. Ayat 18. Aku berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagi yang ditentukannya. Dan bagi orang-orang kudus. Dan berikut, sama-sama 2, 2, 3. Dan supaya ia mata hatimu terang. Ayat 19, sama-sama. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Wow. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang percaya kepada Dia, kita anak-anaknya. Tuhan beri kuasa kepada kita. Nama yang berkuasa. Amin. Pastikan kita mengenal Dia. Kita dekat dengan Dia. Kita bergaul dengan Dia. Sehingga kita pun menggunakan nama Dia. Nama Yesus itu. Nasihat Daud kepada Salomo, anaknya dia bilang begini. Anakku Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya. Orang yang mengenal Tuhan, pasti beribadah kepada Tuhan. Tanggung jawab kita orang tua, membawa anak-anak kita supaya mereka mengenal Tuhan. Tanggung jawab kita gereja, membawa anak-anak kita termasuk remaja, pemuda, supaya mereka mengenal Tuhan. Kalau mereka mengenal Tuhan, mereka tidak mungkin menyangkal Tuhan. Mereka tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Anak-anak kita harus bimbing. Supaya apa? Mereka mengenal Tuhan. Kita jemaat harus lebih mengenal Tuhan. Orang tua yang memberi tanggung jawab Efesus pasal 6. Didiklah anakmu. Ya. Menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita dan ajaran Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Kalau kita tidak mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita? Yang pertama, kenalilah Tuhan dan kasihi Dia. Sama-sama 2, 2, 3. Kenalilah Tuhan dan kasih Tuhan. Mengenal Tuhan dan mengenal Dia. Mengenal Tuhan dan mengasihinya. Amin. Hal yang berikut yang kedua. Kita harus mengasihi sesama. Katakan mengasihi sesama.
Yang pertama kita harus mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan nasihat Paulus, ya sangat jelas sekali. Di dalam Efesus pasal 1, ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan, katakan imanmu dalam Tuhan. Saya ulangi, imanmu dalam Tuhan Yesus. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Wow, artinya mereka saling apa? Mengasihi. Mereka punya iman kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Paulus berasal mereka lebih mengenal Tuhan. Tapi juga di sini dikatakan mereka itu saling mengasihi. Dan kemudian dilanjutkan di pasal yang keempat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Kristus, sama-sama 2, 2, 3. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya perkatakan bahwa firman Tuhan ini untuk kita. Kita semua orang-orang yang telah dipanggil. Kita orang yang telah diselamatkan. Kita orang yang telah mengenal Tuhan. Kita orang yang mengasihi Tuhan. Kita mengaku kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Dan hidup kita ini harus berpadanan dengan panggilan kita. Harus sepadan. Buah pohon, kalau buahnya lebat, harus diimangi dengan apa? Batang dan akar yang kuat. Kalau tidak dia akan tumbang. Ya, sudah pasti. Pohonnya kokoh, akarnya kuat, buahnya lebat. Hidup kita harus kuat dalam Tuhan. Tapi juga harus ada buah dalam kehidupan kita. Ya. Perhatikan baik-baik. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu, katakan hidupmu, sebagai orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan. Bagaimana supaya hidup kita berpadanan panggilan? Perhatikan bersama-sama mulai ayat yang kedua. Sebab itu, ayat yang kedua, sama-sama 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan ayat yang ketiga, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bagaimana supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan? Yang pertama, hendaklah kamu apa? Perhatikan kembali ayat yang kedua. Hendaklah kamu, katakan kamu. Berarti jamak ya. Hendaklah kamu satu dan yang lain. Hendaklah kamu apa? Selalu, bukan kadang-kadang ya. Wah luar biasa loh. Minggu ini Bapak itu kelihatan, wah dia itu rendah hati betul. Tapi 2 hari yang lalu, enggak katanya. Selalu, katakan selalu. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Katakan rendah hati. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sabar. Yang keempat apa? Mengasihi. Yang kelima apa? Oke. Bagaimana supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan? Yang pertama, hendaklah kamu selalu rendah hati. Katakan rendah hati. Katakan rendah hati. Siapa yang mau rendah hati? Yang mau rendah hati. Lihat dulu, semua lihat pada saya. Ya, lihat rendah hati. Yang mau rendah hati angkat tangan tinggi-tinggi. Masa setengah tiang? Tinggi-tinggi, rendah hati. Katakan saya mau rendah hati. Oke, turunkan tangan. Bilang sama teman kita, siap-siap mungkin besok akan diuji. Ya. Atau mungkin sebentar lagi diuji. Apakah Anda benar-benar rendah hati atau tidak? Iya. Ya. Mungkin sebentar lagi ada yang bereaksi begini. Apa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang itu? Ha? Siapa yang bilang?
rendah hati. Katakan rendah hati. Saudaraku, kita perlu belajar. Karena ini memang firman Tuhan katakan, supaya kamu selalu, katakan selalu rendah hati. Bisa saja orang kemudian merendahkan saudara. Itu ujian. Apakah Anda benar-benar rendah hati atau tidak? Iya. Tapi percayalah, air tidak mengalir ke tempat yang tinggi, tapi selalu ke tempat yang rendah. Iya. Mari kita belajar untuk selalu apa? Rendah hati. Iya. Artinya jangan sombong. Jangan tinggi hati. Tuhan benci dengan orang yang tinggi hati. Iya. Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Next, yang berikutnya, yang kedua apa? Lemah lembut. Iya. Itu juga adalah buah daripada Roh Kudus. Lemah lembut. Jangan cepat reaktif. Jangan cepat marah. Iya. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Semua di sini orang-orang yang lemah lembut kan? Iya. Bisa lihat kiri kanan? Bilang, dari wajahmu kelihatan engkau orang yang lemah lembut. Iya kan? Iya. Iya. Siapa yang ingin lemah lembut di tempat ini angkat tangan? Itu firman Tuhan katakan. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Iya. Mari kita hidup apa? Lemah lembut. Yang ketiga apa? Sabar. Wah. Sabar artinya apa? Ketika kita tidak sabar lagi, tambah sedikit lagi, itu artinya Anda sabar. Iya. Yang ketiga ialah panjang sabar, katakan panjang sabar. Katakan panjang sabar. Ya. Mungkin Anda sudah sabar, tapi diperpanjang lagi sedikit. Itu artinya Anda jadi panjang sabar. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat ialah penuh kasih, katakan penuh kasih. Ya. Kemudian yang kelima, dikatakan ayat yang ketiga, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya apa? Ternyata kesatuan roh itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diusahakan. Usahakan itu. Ya. Orang itu tidak mau salaman dengan saya, tapi saya usahakan cari dia, mau salam sama dia. Itu mengusahakan apa? Damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mendahului dalam apa? Memberi hormat, saling mendahului. Nanti sebentar lagi Ibu Nurbaya, dia datang cari saya, Pak Jimmy, aku mau salam dulu. Iya. Ada amin? Iya. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita perhatikan 5 hal ini, bisa ditampilkan. Yang pertama apa? Tadi, sesudah ayat tadi. Rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, penuh kasih, damai sejahtera. Ada? Oke, terlewatkan. Katakan bersama saya, rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, penuh kasih, damai sejahtera. Oh, luar biasa, cepat sekali mengingatnya ya. Ulang sama-sama, 2, 2, 3. Penuh kasih, damai sejahtera. Itu hidup yang berpadanan dengan panggilan. Amin. Hendaklah kamu selalu apa? Yang keras, rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, penuh kasih, damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya. Pak Huta Barat bisa diulangi Pak? Tolong dulu kasih dulu mic-nya. Itu tidak masuk dalam rekaman Pak. Oke, diulang. Iya. Rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, Penuh kasih. Damai sejahtera. Wah, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, Ibu Nurbaya, yang lebih keras lagi. Puji Tuhan,
hendaklah kita saling rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, penuh kasih, damai sejahtera. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, jangan ngintip di bawah ya. Semua lihat kepada saya, sama-sama 2, 2, 3. Rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, penuh kasih, damai sejahtera. Amin. Ya, hendaklah kamu selalu. Saudaraku, tidak mungkin ada kenaikan kalau tidak ada ujian. Untuk mengalami hal ini tentu harus ada ujian. Dan saya berharap semua Bapak Ibu Saudara semua lulus. Bahwa Bapak Ibu Saudara hidup berpadanan dengan panggilan. Semua firman Tuhan katakan, hendaklah kamu semua rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh kasih, damai sejahtera. Dengan demikian hidup kita bisa dilihat oleh orang lain. Wah, ini betul-betul berpadanan panggilan kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Mereka bertanya, Pak, Bapak, Pak Ramli kerja di mana ya? Kenapa? Karena buah yang mereka lihat dalam hidup kita. Iya. Itu membuat sesuatu yang menjadi khotbah yang akan berbicara kepada banyak orang. Oleh karena apa? Karena hidup yang berpadanan dengan panggilan. Saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, melayani. Katakan melayani. Yang pertama mengenal, yang kedua mengasihi, yang ketiga melayani. Ulang sama-sama 2, 3. Mengenal dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan melayani Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi jemaat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi pembangunan jemaat. Jadi kalau jemaat supaya dibangun, ternyata Tuhan memberikan 5 jawatan. Ya. Yang pertama ialah rasul, yang kedua nabi, yang ketiga penginjil, yang keempat gembala, yang kelima guru, pengajar. Ya, di PPJ kemarin Pastor Yosef memberikan gambaran supaya lebih jelas. Dia katakan begini, ya, ini jempol, ada 5 jari, 5 jempol ini rasul. Katakan rasul. Yang kedua nabi. Nabi itu dia suka memberi direction, memberi petunjuk. Ya, saudara-saudara, hendaklah kamu rendah hati, hendaklah kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah itu termasuk perkataan profetik, perkataan untuk seorang nabi bisa memberitahu apa yang akan terjadi kemudian. Yang ketiga apa? Penginjil, itu jari yang paling tinggi. Dia harus pergi lebih jauh. Untuk apa? Memberitakan Injil. Yang paling jauh bukan di Papua, tapi mereka yang termasuk mungkin tetangga kita yang belum mendengar firman Tuhan. Amin. Biarlah melalui hidup kita juga, itu menjadi khotbah juga bagi orang lain. Sehingga mereka akan melihat dan ingin, supaya mereka juga mengalami hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Yang keempat, jari manis. Itu apa? Digambarkan sebagai apa? Gembala. Iya. Kok kenapa gembala dikasih cincin yang manis? Kenapa? Kalau ulang tahun gembala yang diundang kan? Tapi satu kali saya pernah mengalami kira-kira jam 3, jam 4 pagi, telepon berbunyi. Iya. Kemudian, aduh pastor, aduh minta maaf. Tapi memang gimana pastor? Dari sore sampai mau jelang pagi ini pastor, anakku menangis terus. Nggak mau diam-diam. Wah, ini mau jam 3, jam 4, bagaimana ini? Ya, tapi seorang gembala dia harus bangun juga, ya kan? Saya pergilah dengan Ibu Rida. Pergi ke Pelita, jalan muter turun gunung. Pastor mau parkir, si anaknya diam, enggak lagi menangis. Setelah masuk, aduh pastor minta maaf pastor,
Ya. Pastor baru mulai parkir, anakku sudah diam. Setannya sudah takut. Ya, ini betul. Ya. Tapi lo tanggung jawab seorang gembala. Amin. Harus, gembala itu harus mengenal domba-dombanya, memberi makan domba-domba. Ya. Kemarin saya termasuk juga diminta untuk menyampaikan pesan kepada peserta PPJ. Saya bilang salah satu tugas utama seorang gembala ialah memberi makan firman Tuhan kepada jemaat. Ya, itu tanggung jawab. Harus. Seorang gembala harus pengkhotbah yang baik. Harus bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat jemaat itu bisa bertumbuh. Gembala. Dan yang terakhir apa? Itu guru pengajar. Yang pengajar sampai titik koma pun dia harus jelasin. Ya. Jadi tetap 5 jari ini tetap berfungsi. Ya. Rasul, gembala, penginjil, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Iya, 5. Kamu harus berfungsi. 5 itu berfungsi. Ya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi jemaat. Untuk memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pembangunan, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dan itulah tentunya harapan kami. Semua kita jemaat. Kita mendengar firman Tuhan juga itu termasuk perlengkapan untuk kita. Pembekalan untuk kita. Supaya kita semua ikut dalam pelayanan. Kita semua berfungsi. Yang menerima tamu pun itu punya fungsi. Menjalankan persembahan, pendoa syafaat, belas kasihan, worship leader, pemain musik, pelayanan anak, pelayanan youth, memberitakan Injil. Semua itu panggilan untuk kita. Supaya kita semua ikut dalam panggilan. Yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu jemaat. Ada amin? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ulang sama-sama, 2, 2, 3. Untuk memperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang kudus kita ganti dengan jemaat. Sama-sama 2, 2, 3. Untuk memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat kita ganti dengan kata saya. 2, 2, 3. Untuk memperlengkapi saya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya ganti dengan nama masing-masing. 2, 2, 3. Untuk memperlengkapi Jimmy bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.